melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata yang berasal dari teman-teman semua. Dan buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 dan 2, kalian bisa cari di playlist ya guys ya. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang kisah mistis yang ditulis oleh Sinta Nurmala. Kisah ini menceritakan tentang seorang pengurus jenazah yang beliau ini tidak mau disebutkan namanya. Jadi di sini namanya kita samarkan aja ya guys ya. Jadi sebut aja namanya ini Pak Bakri. Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi Pak Bakri ini sudah terbiasa mengurus dan memandikan jenazah, mulai dari jenazah yang meninggal karena bunuh diri, kecelakaan, bahkan yang mengalami sakit kronis. Nah, suatu ketika Pak Bakri ini bertugas memandikan jenazah seorang pejabat kaya raya guys. Anak almarhum ini meminta Pak Bakri untuk memandikan jasad ayahnya. Lalu Pak Bakri pun bergegas nih menuju ke kediaman almarhum. Begitu Pak Bakri tiba di kediaman almarhum, tercium bau yang sangat-sangat busuk hingga membuat perut Pak Bakri ini mual. Jujur, ini adalah pengalaman pertama untuk Pak Bakri mencium bau jenazah yang sebusuk itu guys. Nah, singkat cerita, lanjutlah Pak Bakri ini memandikan jenazah dibantu oleh anak almarhum. Lalu kejadian aneh pun terjadi saat Pak Bakri membersihkan kotoran dari badan jenazah. Biasanya kotoran itu keluar dari bawah ya, dari bawah nih. Namun yang terjadi pada almarhum beda guys. Kotoran itu tuh keluar dari mulut si jenazah. Karena itulah nih Pak Bakri menyuruh anak-anak almarhum untuk membalikkan posisi ayahnya. Dan ketika tubuh almarhum ini dibalikkan, betapa terkejutnya mereka karena mereka melihat belatung-belatung yang masih hidup terus keluar dari dalam tubuh dan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Singkat cerita lagi, selesailah nih proses pemandian. Langsunglah nih Pak Bakri bersiap untuk mengafani jenazah. Namun kejadian aneh terjadi lagi nih. Kain kafan yang dipakai untuk almarhum selalu saja tidak muat alias selalu kekecilan. Padahal sudah menggunakan 2 kain kafan. Sampai akhirnya kain kafan itu pun disambung nih supaya bisa menutup bagian kepala dan kaki. Nah, lanjutlah nih si jenazah ini disolatkan dan akan dimakamkan nih. Lagi-lagi Pak Bakri ini menemukan satu masalah. Tidak ada satupun mobil jenazah yang bisa dipakai guys. Hingga akhirnya jenazah ini terpaksa dibawa menggunakan mobil pick up bekas nganter ayam. Akhirnya jenazah ini tiba di pemakaman. Kejadian ganjil pun terjadi lagi nih. Saat jenazah menyentuh liang lahat nih, tiba-tiba keluar cairan berwarna hitam keluar dari dinding tanah. Dan baunya itu sangat busuk dan menggenangi makam tersebut. Oh, epic. Hingga jenazah ini terpaksa harus ditahan atau ditekan gitu menggunakan batu agar posisinya ini tidak telentang atau telungkup guys. Setelah pemakaman selesai ini Pak Bakri langsung bertanya nih ke keluarga almarhum apa yang sudah dilakukan almarhum semasa hidup. Hingga balasan yang ia terima tuh seperti ini gitu. Kemudian keluarganya pun bercerita guys. Ceritanya adalah
Jadi semasa hidup almarhum ini bersekutu dengan setan dan melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan. Oke, itu dia cerita dari Sinta dan Pak Bakri. Semoga cerita yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya guys ya. Sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau Instagram kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian guys. Dan jangan lupa juga untuk like, komen jika ada yang perlu diperbaiki. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.